bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara, senang Arik bisa kembali menyapa Anda di ajang Semangat Pagi. Dan kebetulan di pagi hari ini Sobat, kita akan melakukan dialog ya dengan dari kantor Kemenak Lamongan ini bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Banjir Sidomulyo MPD selaku Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Lamongan. Dan untuk tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah penundaan misi haji di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum Pak Banjir, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Iya, pagi hari ini kita kan ngobrolin soal ini yang lagi hangat dibicarakan ya, beberapa trending topik di media online pun ini menjadi sorotan tersendiri untuk penundaan misi haji di masa pandemi COVID-19. 1 jam Pak, kita nanti ngobrol ya. Jadi untuk Anda Sobat Prameswara yang ingin berinteraksi, monggo silakan ya. Bisa di WhatsApp-nya Prameswara di 081 230 21039. Mau komen juga boleh di Facebooknya Prameswara ya, di Prameswara Lamongan. Kita pagi hari ini live Sobat, jadi Anda bisa simak sambil dengerin ya untuk bincang kita pagi hari ini. Tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Sobat yang sambil mendengarkan tembang-tembang nostalgia pagi hari ini sambil menyimak dialog kita bersama Bapak Haji Banjir Sidomulyo ini adalah dari Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Lamongan. Ini keputusan yang menuai berbagai respon ya Pak ya. Tentunya tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun ini tidak menutup kemungkinan. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Agama Fahrul Razi juga mengatakan keputusan ini sejalan dengan pemerintah Indonesia bahwa pertanggal 2 Juni kemarin. 2 Juni kemarin. Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Ya. Begini, mungkin masyarakat Indonesia khususnya Lamongan ya, akhir-akhir ini mungkin bisa dikatakan kecewa terkait dengan keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyangkut masalah penundaan keberangkatan haji Indonesia untuk tahun 2021 ini ya. Jadi itu dituangkan oleh SK Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tanggal 2 Juni tahun 2020, yaitu Indonesia tidak memberangkatkan misi haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini. Iya. Ini ibadah haji yang memang diputuskan oleh Arab Saudi ya. Ini terbatas. Hanya beberapa orang, bukan beberapa, hanya 1.000 orang ya Pak ya. Ini gimana Pak? Begini, yang jelas sesuai dengan keputusan Menteri Agama tersebut bahwa Indonesia status haji apapun, baik itu reguler maupun haji yang sifatnya itu undangan dari pemerintah Arab Saudi ini tidak diberangkatkan atau tidak dilayani. Karena apa? Karena memang setelah keputusan ini ternyata pemerintah Arab Saudi itu memang membuka atau tetap melaksanakan menyelenggarakan ibadah haji karena itu memang ibadah tidak bisa ditiadakan begitu. Jadi tetap diselenggarakan, namun diselenggarakan bagi penduduk lokal Arab sana. Dan apabila ada WNA yang pendatang itu bagi mereka yang sudah bermukim di sana, itu pun melalui proses pendaftaran. Jadi tidak otomatis, tidak langsung itu. Tidak ucuk-ucuk kalau bahasa Lamongan. Ya, sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dubes RI bahwa insya Allah ada sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang ada di mukim di sana, itu pun mendaftar nantinya itu tidak bebas. Mereka ikut jamaah haji itu ikut melaksanakan ibadah haji enggak, tapi
daftar dulu ke Kementerian Haji Arab Saudi kan begitu. Ya. Memang beberapa informasi ini yang menyebutkan ada beberapa bulan juga kemarin yang ke belakang kemarin ini di Masjidil Haram bahkan ditutup ya Pak ya. Betul, ya. Ini karena pandemi COVID-19 ini yang memang mau tidak mau ya. Ini tidak hanya Indonesia bahkan di luar negeri pun ini cukup dampaknya ini saja tidak cukup. Akhirnya mau tidak mau ya haji hanya terbatas beberapa orang gitu. Nah ini memang di Arab Saudi ini beberapa informasi juga yang Rick sempat baca. Arab Saudi juga tengah berjuang untuk menahan lonjakan besar dari kasus infeksi COVID-19 yang telah meningkat. Salah satunya ini tadi Pak. Apakah ini salah satu hal atau langkah dari Kementerian Arab Saudi untuk meminimalisir orang yang datang ke Mekah gitu. Jadi begini, pada prinsipnya kan pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Agama menunda, bukan membatalkan, bukan ya. Bahasanya itu menunda. Kalau batal kan nggak jadi. Menunda. Jadi jamaah haji tahun 2020 ini ditunda keberangkatannya tahun 2021. Ini perlu diluruskan ya Pak? Iya, jadi tidak batal enggak, namun ditunda keberangkatannya. Karena itu semata adalah dalam rangka keselamatan, kemudian kesehatan dan keamanan jamaah haji itu sendiri dari dampak wabah COVID-19 ini. Karena wabah COVID ini sudah melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Oleh karenanya ya semuanya khawatir dan menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti itu ya. Bahkan ada informasi juga yang menyebutkan mereka yang dibolehkan pun ini rata-rata di bawah 65 usianya. Usianya ya. Ini gimana Pak? Ya begini, memang itu ada wacana seperti itu. Namun ini mungkin berlaku untuk haji yang saat ini tetap digelar oleh Arab Saudi. Adapun ketentuan untuk tahun 2021 nanti itu belum ada ketentuan. Yang jelas sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa status calon jamaah haji yang sudah melunasi tahun 2020 ini adalah calon jamaah haji berangkat tahun 2021. Berapapun umurnya. Berapapun umurnya, iya. Pokoknya yang melunasi. Itu keputusan sementara ini. Jadi andaikan nanti kok ada dilihat perkembangan bahwa COVID ini kok belum reda, kemudian COVID ini masih membengkak terus kasusnya, ya mungkin akan dipertimbangkan seperti itu. Iya, memang ya itu tadi dampaknya luar biasa ya COVID ini. Bahkan meluruskan bukan tidak memberangkatkan atau tidak jadi, tapi menunda ya, bukan membatalkan ya Pak ya. Nah, untuk Anda Sobat Prameswara boleh tanya seputar haji ya. Ini kebetulan langsung dengan narasumbernya dari Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Lamongan. Untuk Anda yang mau ikutan tanya boleh di WhatsApp-nya Prameswara di 0812302139. Boleh juga ikutan komen di laman Facebook-nya Prameswara karena kita pagi hari ini sedang live ya, live di Facebook. Jadi langsung sambil dengar sambil lihat langsung dengan narasumbernya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Terima kasih Anda yang masih setia di Ajang Semangat Pagi Sobat, sambil menyimak informasi yang disampaikan oleh Bapak Haji Banjir ya di kesempatan pagi hari ini. Anda pun juga bisa ikutan berinteraksi di laman Facebooknya Prameswara. Nah ini berbagai dari informasi yang mungkin sudah Anda dapatkan bahwa jamaah haji yang hari ini seharusnya, ini tadi kita juga sempat ngobrol ya, jamaah haji yang seharusnya berangkat ya Pak ya, ini dari Lamongan dan juga Tuban seharusnya. Iya, kita ngobrol tentang hal yang mungkin berkaitan juga dari
pihak dari Indonesia. Kementerian Haji Saudi juga mengatakan ibadah haji ini dibuka kembali untuk warga negara asing yang sudah ada di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi. Nah, tadi Pak Banjir juga sempat mengatakan ada yang pelunasan, ada yang memang, nah ini boleh dijelaskan Pak lebih detailnya juga. Ya. Terima kasih Mbak. Terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini, sebelumnya kan sudah dilakukan persiapan-persiapan. Di antaranya persiapan yang paling awal dulu adalah jamaah haji itu foto paspor. Jadi membuat paspor dalam rangka persiapan untuk mencetak visa gitu. Iya. Nah, kemudian di samping paspor, jamaah juga diminta untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lah, oleh karenanya mungkin dengan adanya penundaan ini ada beberapa kebijakan dari Kementerian Agama. Ya, dalam hal ini ada beberapa opsi. Di antaranya mungkin jamaah haji yang kemarin sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji itu diperbolehkan untuk mengambil, mengambil kembali. Yang diambil apanya? Yang diambil yang pertama itu boleh jadi jamaah itu hanya mengambil pelunasannya, mengambil pelunasannya, kemudian kami fasilitasi. Dia harus mengajukan kepada kami berupa surat permohonan yang dilampiri dengan lembar bukti pelunasan yang asli. Kemudian yang kedua, fotokopi buku rekening milik jamaah yang dipakai untuk melunasi itu. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi foto KTP dari yang bersangkutan. Ini dikirim kepada kami, Kementerian Agama, akan kami teruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Jadi bukan kami yang megang uang itu, bukan Kementerian Agama, tapi sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami hanya sekedar tahu, surat menyurat saja, tahu lembar-lembar, jamaah haji sudah daftar tahun sekian, ada bukti SPPH-nya. Kemudian jamaah haji ini melunasi ketika sudah dipanggil untuk melunasi karena menjelang berangkat, ada buktinya. Lah itu yang dokumennya kami, dokumennya. Kami Kementerian Agama nggak pegang uang. Masalahnya ada yang salah paham ini. Kemarin dianggap begitu minta uang pelunasannya itu dikembalikan ke Kementerian Agama. Ke Kementerian Agama dianggap hari itu juga kami menyerahkan uang pelunasan itu. Lah ini kan gitu perlu diluruskan ya. Jadi ada proses. Ini bagi jamaah haji yang mau mengambil lagi uang pelunasannya. Namun sampai saat ini baru ada 2 orang yang melakukan pengambilan dana pelunasan itu. Ada 2 orang ini, insya Allah ya tidak tambah lagi barangkali begitu. Ya. Kemudian mungkin jamaah haji itu membiarkan uang itu tidak diambil. Nah, ini opsi yang berikutnya ya, tidak diambil. Kemudian uang itu akan disimpan tersendiri oleh BPKH dan dikelola oleh BPKH secara terpisah. Maksudnya terpisah bagaimana? Terpisah dengan uang yang dulu di saat mendaftar itu kan 25.000 untuk mendapatkan porsi kan begitu. Nah, sehingga 25.000 gimana? 25.000 itu untuk mendapatkan juta, maaf. Oh iya. Ya. Saya bingung ini. Kok murah ya? Ya, orang kampung sekarang kan begitu kan, gitu mungkin rendahnya nilai rupiah barangkali begitu. Disingkat ya Pak ya. Ya. Jadi uang 1 juta dikatakan ribuan saja ya. 1.000 5 juta gitu gitu, ya. 5.000 gitu. Lah jadi mohon maaf ini saya luruskan. Jadi pendaftaran awal untuk mendapatkan porsi itu calon jamaah kan harus menyampaikan setor dana awal 25 juta rupiah. Nah, kemudian pada saat nanti ketika mau berangkat, jamaah ini wajib melunasi berapa ya, sesuai dengan kepres pada saat tahun berjalan. Jadi fluktuatif memang. Saya nggak bisa ditanya berapa biayanya, nggak bisa menentukan. Naik turun ya Pak ya? Naik turun itu setiap tahunnya itu tidak sama. Nah, ini
mungkin ada jamaah haji yang membiarkan dana pelunasan itu, dana itu akan disimpan dan dikelola oleh BPKH. Kemudian ada yang namanya nilai manfaat. Kalau kami di Kementerian Agama yang terkait dengan ibadah haji itu tidak, mungkin jangan hati-hati, tidak mau mengistilahkan bunga. Tapi nilai manfaat dari pengelolaan oleh BPKH itu secara syariah. Ya. Kemudian uang itu, nilai manfaat itu akan dikembalikan kepada jamaah dalam ketentuan keputusan Menteri Agama itu, dikembalikan kepada jamaah 30 hari sebelum keberangkatan tahun yang akan datang. Nah, jadi jamaah tahun ini yang membiarkan dananya 30 hari sebelum berangkat menuju ke asrama haji, uang itu sudah dikembalikan melalui rekening masing-masing ya, untuk kebutuhan apa terserah. Itu dana manfaat atau nilai manfaat dari uang yang disimpan dan dikelola oleh dibiarkan itu tadi. Dibiarkan istilahnya ya. Kemudian mungkin ada jamaah yang kok nunggu lama, sementara kesehatan kami kok seperti ini, sudah lanjut ujian dan sebagainya mungkin ya. Atau niatnya juga baru setengah-setengah mungkin begitu. Itu boleh juga. Seluruh biaya yang dikeluarkan, baik itu ketika awal awal daftar ketika mendapatkan porsi sampai dengan pelunasan, diambil seluruhnya. Wah, nggak jadilah Mbak. Kalau diambil semuanya berarti kan itu membatalkan dia sebagai calon jamaah haji. Jadi porsinya sudah hangus kalau diambil seluruhnya. Jadi uang pendaftaran maupun uang pelunasan diambil seluruhnya boleh, namun tidak sebagai calon jamaah haji tahun depan. Berarti yang bersangkutan calon jamaah tersebut itu membatalkan berangkat haji. Nah, ini opsi yang ketiga. Iya, memang kalau mau daftar haji pun ini kita harus nunggu cukup lama. Kok tiba-tiba ada Pak yang kasus seperti itu kah? Iya, ada juga. Ada juga. Jadi ketika dulu-dulu kan ada ya talangan-talangan itu ya, zaman dulu. Nah, kemudian ketika menunggu sekian tahun, kok mungkin dari segi ekonomi ada penurunan pendapatan dan sebagainya, diambil boleh dengan cara mengajukan kepada kami. Yang mengajukan surat permohonan pembatalan porsi haji, istilahnya begitu, diambil kembali dan uang itu pun akan kembali ke rekening jamaah itu gitu. Tapi boleh nggak jadi berangkat haji. Ya, jadi nggak punya porsinya hangus, nggak jadi berangkat haji. Waduh, ya, ini itu. eman ya istilahnya ya. Nah, ini juga memang perlu diluruskan juga, banyak hal yang di luar sana ya Pak ya. Ini saya mau ambil pelunasan tapi kok susah atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya memang ada step-stepnya. Ya, ada prosedurnya. Jadi terkait dengan pengambilan itu harus mengajukan surat permohonan yang dilampiri 3 lembar tadi, yaitu bukti asli pelunasan, kemudian fotokopi rekening tabungan haji yang dipakai untuk pelunasan itu, kemudian fotokopi KTP itu yang sudah barang pasti jadi persyaratan. Kemudian akan kami scanner seluruh surat-surat yang ada dalam lampirannya itu, akan kami kirim ke BPKH. Kemudian kurang lebih 2 minggu lah itu dana sudah kembali kepada pemohon atau kepada calon jamaah tersebut. Iya, ini kalau kita menyimak beberapa cerita ya yang dikatakan oleh Bapak Haji Banjir ini pastinya banyak ya Pak ya. Dari hal-hal yang berkaitan dengan haji itu tadi. Dan untuk Anda Sobat Ronalsara tetap stay tune terus di 103,9 Ronalsara FM Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Anda Sobat Prameswara yang mungkin saja salah satu dari calon jamaah haji yang tidak bisa atau akhirnya ini dibatalkan ya. Bukan dibatalkan tapi diundur tahun depan insya Allah diberangkatkan. Nah ini Anda perlu menyimak
ya bersama dengan Bapak Haji Banjir Sidomulyo bahwa memang hal-hal yang berkaitan dengan haji untuk tahun 2020 ini tidak bukannya tidak jadi atau dibatalkan, tapi diundur tahun depan. Nah, ada banyak cerita yang tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Haji Banjir bahwa mulai dari keterbatasan, bukan keterbatasan tapi terbatasnya mereka yang akhirnya haji tetap dilaksanakan, tapi hanya dengan kuota yang terbatas juga. Dan ini di Lamongan ini ada berapa Pak? Kalau mungkin bisa dijelaskan, ada 1.646. Ya, begini, jamaah haji Kabupaten Lamongan yang akan diberangkatkan mestinya itu hari ini. Hari ini nih jamaah haji Kabupaten Lamongan ini diberangkatkan menuju ke asrama haji mestinya. Lah itu berapa? Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan mungkin lewat media cetak ya, bahwa jamaah haji Lamongan tahun 2020 ini yang sudah melunasi itu sebanyak 1.646. Terdiri dari 1.558 calon jamaah haji itu jamaah haji reguler, kemudian ditambah dengan cadangan. Calon jamaah haji cadangan sebanyak 88 orang. Nah ini yang sudah melunasi. Nah, kemudian bagaimana nasib mereka? Nah, nasib mereka ya itu tadi. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama 494 tahun 2020 itu bahwa status jamaah haji calon jamaah haji yang sudah melunasi tahun 2020 ini adalah calon jamaah haji tahun 2021. Ya, jadi tidak perlu khawatir bagi calon-calon jamaah haji Kabupaten Lamongan yang sudah melunasi, karena itu jelas itu adalah calon jamaah haji tahun 2021. Ya, kami doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga tahun 2021 tetap apa yang menjadi cita-citanya tetap terlaksana dan betul-betul berangkat ke Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinatul Munawwaroh itu. Amin. Ya. Ini harapannya memang seperti itu ya Pak. Diberi kesehatan, diberi umur. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah daftar untuk calon jamaah haji tahun ini yang seharusnya berangkat tahun ini ternyata ya meninggal dunia. Ini gimana Pak? Nah, begini. Jadi apabila calon jamaah haji yang sudah melunasi sebanyak 1.646 tadi, kemudian dalam kurun waktu sambil menunggu 2021 untuk berangkat kok umurnya tidak panjang, dipanggil oleh Allah, maka itu bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Yaitu anak kandung dari almarhum atau almarhumah. Kemudian yang kedua, apabila di antara salah satu suami istri tadi kok tidak punya porsi haji, maka bisa dilimpahkan kepada suami atau istri. Nah, kemudian apabila anak kok sudah haji semua dan tidak mau, demikian juga istri atau suami tadi kok sudah punya porsi, bisa dilimpahkan kepada saudara kandung almarhum atau almarhumah. Saudara kandung lah ini. Jadi ada yang kemarin itu salah paham. Salahnya gimana? Ya saudaranya karena mungkin uangnya ini dari sang suami kemudian dilimpahkan kepada saudara suami. Ini nggak boleh. Tapi dari saudara istri tadi apabila istrinya yang meninggal. Gitu ya. Andaikan yang suami yang meninggal ya dari saudara kandung suami. Jadi istilahnya adalah yang berhak mengganti atau mendapatkan pelimpahan itu adalah saudara kandung istri atau suami. Seperti itu. Ya itu tadi ya perlu dijelaskan juga. Perlu dijelaskan ya. Jadi ada memang begitu banyak yang datang, lu nggak boleh. Ya nggak boleh. Ini harus dari saudara kandung istri bapak atau ini udah bahagia loh Pak mau atau saudara kandung dari suami ibu. Nah itu dijelaskan seperti itu. Udah seneng, udah mau berangkat, ternyata
salah persepsi. Salah persepsi ya. Jadi boleh juga dibatalkan. Ya. Jadi boleh dibatalkan juga boleh dilimpahkan kepada ahli waris yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini tentunya banyak hal yang dari Kementerian Agama Lamongan juga. Ini untuk tahun 2020 ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pandemi juga ya Pak. Ya. Ini dari Kementerian Agama Lamongan mungkin ada nggak sih Pak untuk keluhan-keluhan yang akhirnya disampaikan secara daring atau secara online ke calon jamaah haji yang ada di Lamongan khususnya dari Kementerian Agama Lamongan? Terkait dengan Ya ini COVID. terkait dengan COVID ini. Ya. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya terkait dengan COVID ini memang tidak bisa diremehkan. Jadi COVID ini menyangkut nasib dari kehidupan manusia. Jadi apabila dalam satu keluarga tersebut itu kok terpapar, maka yang terdampak adalah seluruh keluarga. Oleh karena itu sangat harus diperhatikan betul, dan memang yang kami harapkan itu adalah dari pihak calon jamaah itu menyadari, jadi menerima dengan legowo dan sabar, ridho. Ini semuanya tidak semata adalah karena takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kemudian karena semata-mata menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah itu sendiri, maka jamaah haji ini ditunda, ya, keberangkatannya tahun depan. Ini diharapkan saat ini. Karena virus ini meskipun sudah dikatakan new life, new normal misalnya itu, ini justru mungkin berbahaya gitu loh. Kalau saya katakan berbahaya, ya dari data-data yang ada dengan dibukanya normal ternyata kasus bertambah, meledak kan begitu. Nah, kemudian orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala di sekitar kita ini kan juga sangat makanya sangat berisiko kepada kita semua. Makanya calon-calon jamaah haji tahun 2021 nanti hendaknya betul-betul patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Ya menjaga diri sendiri dan keluarga. Yang jelas itu yang kami kehendaki, sehingga nanti diharapkan calon jamaah haji tahun ini yang ditunda keberangkatan itu betul-betul menjadi calon jamaah haji tahun 2021. Karena itu tadi disiplin, taat kepada aturan. Nah, ini lepas dari takdir Allah loh itu loh. Tapi kan manusia wajib berusaha. Dan ini nampaknya juga perlu diwaspadai karena mungkin kurangnya edukasi atau pencerahan, ya, sehingga dengan adanya new normal ini nampaknya biasa-biasa saja itu. Dan masyarakat, biasa-biasa aja. Iya, kalau saya nilai ini masyarakat ini gak ada bedanya. Iya, gitu. sikapnya ambivalen gitu loh. Ambivalen gimana? Ketika ada tetangganya, ada sanaknya terpapar itu, oleh menghindari gak karuan. Benar. Jadi menghindari betul, nggak mau dolan, nggak mau sobo, nggak mau mendekat, nggak mau berkomunikasi, pokoknya dihindari sama sekali. Tapi sisi lain disuruh pakai masker aja, kemana-mana susah. Ya masih aja belanja ke pasar yang mungkin tidak memenuhi protokol kesehatan, masih saja ke tempat-tempat swalayan dan sebagainya. Ini kan risiko dirinya sendiri. Jadi mohon maaf, ini pengamatan kami seperti itu. Tapi harapan kami makanya itu tadi, tolong kepada semua jamaah haji, calon jamaah haji tahun 2021 nanti itu betul-betul menjaga kesehatannya, sehingga cita-cita panjenengan semua nanti akan terkabul dan terlaksana pada tahun 2021 sebagai calon jamaah haji, yaitu Duyufullah, Duyufur Rahman yang ada di Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah itu, ya. Iya, menjaga kesehatan ini tentunya menjadi suatu hal yang tidak
hanya menjadi kewajiban ya Pak ya. Iya. Karena memang untuk Anda khususnya yang memang sudah memiliki rencana tahun ini yang ditunda dan tahun depan insya Allah tahun 2021 ini menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini bukan berarti di new normal life kita bisa lebih bebas gitu ya, pengertian sendiri tentunya. Untuk Anda Sobat Prameswara, nanti masih ada kelanjutannya ya bersama dengan Bapak Haji Banjir. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Anda Sobat Prameswara masih setia di ajang Semangat Pagi ini bersama dengan Bapak Haji Banjir ya. Ini adalah kasih haji dan umroh Kementerian Agama Lamongan. Banyak hal yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Haji Banjir. Pak, ini di masa pandemi seperti ini tentunya juga menyita perhatiannya karena ini adalah penundaan haji yang seharusnya hari ini ada pemberangkatan seharusnya ya Pak ya. Dari Kabupaten Lamongan ya. Namun tidak bisa diberangkatkan karena ditunda. Insya Allah tahun 2021. Mungkin dari Kementerian Agama Lamongan juga bisa menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali ke Sobat Prameswara tentang keputusan yang untuk penundaan ini tadi. Begini, terkait dengan penundaan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa penundaan ini semata-mata karena pertimbangan jamaah itu sendiri. Jadi dalam fikih Islam, hukum Islam itu ada kaidah yang menyebutkan bahwa darul mafasid maqadimu ala jalbil masoleh. Jadi maksudnya itu menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Lebih-lebih pandemi COVID ini, mungkin kalau toh tetap diselenggarakan jamaah haji itu, maka yang namanya protokol physical distancing itu nggak bisa dihindari di sana. Iya. Jadi mulai dari tawaf kudum selamat datang. Itu sudah bagaimana berjubel. Kemudian ketika balang jumroh, ketika tawaf ifadah, ketika tawaf wada, belum lagi tawaf sunnah lainnya, belum lagi ziarah sudah barang pasti nggak bisa itu. Lah kemudian status dari para jamaah itu OTG kah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Ya. Kemudian orang ODP kah? Orang dengan pengawasan atau pokoknya kita nggak tahu. Istilah itu istilah kesehatan itu jamaah nggak paham seperti itu. Maka kerusakan yang lebih besar ini lebih baik dihindari daripada mendapatkan kebaikan dari ibadah itu sendiri ya. Memang ibadah haji wajib bagi yang mampu. Nah, mampu itu kan mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, kesehatannya ya. Kemudian syaratnya di antara negara dalam keadaan aman. Ya, baik itu di negara tujuan maupun negara sendiri. Apalagi sekarang ini pandemi ini sudah menggejala atau melanda seluruh dunia. Tidak terkecuali negara maju juga seperti Amerika, Italia itu seperti itu dahsyatnya dampak dari COVID ini. Jadi COVID ini sudah merusak tatanan semuanya lah. Lebih-lebih menyangkut masalah kesehatan lah. Jamaah haji ini oleh pemerintah Indonesia dijaga. Ya, jangan sampai jamaah haji Indonesia pokoknya harus diberangkatkan sementara yang namanya keselamatan, kesehatan dan keamanannya tidak terjamin. Karena 3 hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap calon-calon jamaah haji. Jadi dalam undang-undang itu kan disampaikan bahwa pemerintah wajib itu menjaga
kesehatan, keselamatan dan keamanan atau pelindungan jamaah haji itu. Iya. Nah, sehingga kebijakan ini insya Allah itu ya katakanlah yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia, bagi umat Islam pada umumnya, ya, karena apa? Ini adalah menjaga keselamatan bagi semua pihak. Ya, itu. Iya, ini karena demi kebaikan bersama ya Pak ya. Bersama, ya. Tidak hanya untuk warga Indonesia atau warga Lamongan saja, tapi juga seluruh di dunia gitu ya. Terima kasih Pak Haji Banjir untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini ada pesan juga ya dari Bapak Haji Banjir Sidomulyo selaku Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Lamongan. Ini yang akan disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Kami selaku pemerintah dalam ini Kementerian Agama Kabupaten Lamongan ini dengan ditundanya keberangkatan haji Indonesia khususnya Lamongan ini yang sebenarnya kalau normal hari ini adalah berangkat ke Asrama Haji Surabaya dan besok diterbangkan ke Arab Saudi atau Madinatul Munawwarah, maka yang menjadi harapan kami selaku mewakili pemerintah dalam hal ini adalah mohon kepada para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pimpinan dan para pembimbing KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Ini harapan kami adalah membantu kepada kami untuk memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya itu, hendaknya ya menyadari bahwa kebijakan atau keputusan ini sudah mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, keamanan bagi para jamaah itu dari pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan dan keputusan itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka harus diterima dengan ridho, diterima dengan legowo dan penuh kesabaran. Dan yang ketiga, bahwa keputusan atau kebijakan itu diambil adalah dalam hal yang terbaik menurut Allah untuk hambanya. Dan insya Allah di balik itu semua ada hikmahnya. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya, ini penjelasan juga ya yang memang ya kita harus legowo dengan semuanya, keputusan yang diambil ini adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak Haji Banjir sudah mampir ke Radio Prameswara, kita sudah ngobrol juga ya dan juga memberikan penjelasan ke Sobat Prameswara. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah stay tune dari awal dan akhiri dulu di ajang Semangat Pagi. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Nanti kita ketemunya lagi masih di ajang Semangat Pagi. Arik pamit undur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan.